Hai anak-anak, selamat pagi, berkah dalam. Semoga hari ini anak-anak seperti biasanya ya, sehat dan juga penuh dengan semangat. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran matematika. Untuk materi pembelajaran hari ini, kita akan membahas dua materi, yaitu volume gabungan beberapa bangun ruang dan juga luas permukaan bangun ruang. Untuk itu, anak-anak perhatikan penjelasan dari Bu Guru berikut ini. Langsung saja anak-anak, untuk materi yang pertama adalah volume gabungan beberapa bangun ruang. Di sekitar kita dapat kita temukan benda berbentuk gabungan dari beberapa bangun ruang. Nah, dalam menentukan volume gabungan beberapa bangun ruang, ada caranya. Caranya adalah yang pertama, bagilah bangun ruang menjadi beberapa bentuk atau bagian yang mudah dihitung volumenya. Kedua, hitunglah volume setiap bagian bangun ruang. Kemudian setelah itu yang ketiga, jumlahkan volume dari semua bagian tersebut. Contohnya, di sini terdapat gabungan beberapa bangun ruang. Anak-anak dapat melihatnya, yaitu terdapat bangun ruang balok dan juga kubus. Nah, dari gabungan bangun ruang di sini, anak-anak dapat membagi menjadi dua, yaitu bangun kubus dan juga bangun balok. Karena ada dua bagian bangun ruang, maka harus dihitung ada dua volume. Setelah menghitung kedua volume bangun ruang tersebut, langsung anak-anak hitung, jumlahkan kedua volume bangun ruang tersebut. Nah, jumlah dari kedua volume bangun tersebut itu merupakan volume gabungannya. Begitu ya, untuk volume gabungan beberapa bangun ruang, dalam hal ini cukup mudah. Anak-anak tinggal menghitung volume dari masing-masing bagian yang sudah anak-anak bagi, kemudian nanti dijumlahkan. Oke, kemudian untuk materi yang kedua adalah luas permukaan bangun ruang. Dalam menentukan luas permukaan bangun ruang, itu adalah kita mencari luas jaring-jaring bangun ruang tersebut yang berupa gabungan beberapa bangun datar. Bagaimana itu? Nah, coba anak-anak perhatikan pada bangun ruang serta jaring-jaringnya berikut ini. Yang pertama, untuk bangun ruang kubus. Jaring-jaringnya kita lihat, anak-anak juga sudah tahu seperti ini. Nah, dari jaring-jaring tersebut kita dapat melihat bahwa untuk bangun ruang kubus itu terbentuk dari bangun datar persegi. Ada 6 persegi. Sehingga untuk luas permukaan kubus itu adalah 6 kali luas persegi, di mana luas perseginya itu adalah S kuadrat. Jadi luas permukaan kubus sama dengan 6 kali S kuadrat. Kemudian untuk bangun ruang balok, anak-anak juga sudah tahu jaring-jaringnya seperti berikut. Dari jaring-jaring ini kita dapat menentukan untuk luas permukaan baloknya sama dengan 2 kali PL tambah PT tambah LT, di mana P merupakan panjang, L lebar, dan T adalah tinggi baloknya. Mengapa masing-masing perkalian PL, PT, dan LT harus dikalikan 2? Karena pada jaring-jaring terlihat bahwa panjang lebar itu ada 2 bangun. Kemudian panjang tinggi ada 2 bangun. Begitu juga untuk lebar tinggi juga ada 2 bangun.
sehingga luas permukaan baloknya seperti yang sudah disebutkan tadi. Ya, kemudian untuk bangun ruang yang ketiga adalah prisma tegak segitiga. Dari jaring-jaringnya kita dapat menentukan untuk luas prismanya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Mengapa luas alasnya dikali 2? Karena alas dan tutupnya itu berbentuk sama, yaitu segitiga. Sehingga 2 kali setengah kali A kali tinggi segitiga. Ditambah keliling alasnya. Alasnya berbentuk segitiga, kita tambahkan semua sisi pada segitiganya, baru dikalikan dengan T. Jadi, untuk luas permukaan prisma tegak segitiga sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tingginya. Nah, untuk bangun ruang yang keempat adalah bangun ruang tabung. Dari jaring-jaringnya dapat kita lihat bahwa terdapat 2 bangun lingkaran dan juga 1 persegi panjang sebagai selimut tabungnya. Sehingga untuk luas permukaan tabung itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung. Sama dengan 2 kali PR kuadrat ditambah 2 PR kali T. Dapat disederhanakan untuk luas permukaan tabung itu kita gunakan dengan rumus 2 PR kali R tambah T. Nah, lalu untuk bangun ruang yang kelima adalah limas segi 4. Pada jaring-jaring limas segi 4, untuk luas permukaannya itu tergantung pada bentuk alasnya. Sehingga untuk luas permukaan limas segi 4 sama luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Dalam hal ini, luas sisi tegaknya karena berbentuk segitiga, maka luas sisi tegaknya adalah luas segitiga. Nah, kemudian untuk yang keenam, bangun ruangnya adalah kerucut. Dari jaring-jaringnya dapat kita lihat itu terdapat 1 bangun lingkaran dan juga selimut kerucut. Sehingga untuk luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut kerucut. Alasnya itu lingkaran, luasnya jadi PR kuadrat. Untuk luas selimutnya adalah PRS. Dapat kita ringkas untuk luas permukaan kerucut itu sama dengan PR kali R tambah S. Nah, lalu untuk bangun ruang yang terakhir adalah bangun bola. Untuk luas permukaan bola itu adalah 4 kali pi R kuadrat. Itu tadi anak-anak mengenai luas permukaan bangun ruang. Ada 7 bangun ruang yang sudah kita lihat bersama-sama tentang bagaimana menghitung luas permukaannya. Nah, coba nanti anak-anak pahami kembali, ulang kembali tentang penjelasan materi hari ini, dan anak-anak juga dapat mencobanya menggunakan rumus luas permukaan bangun ruang tadi dalam menyelesaikan soal, baik itu soal yang berbentuk cerita maupun soal yang bentuknya hanya dalam gambar. Oke. Untuk pembelajaran pada hari ini, Bu Guru cukupkan sampai di sini. Tidak ada tugas yang harus dikumpulkan. Tugasnya hanyalah anak-anak belajar mengulang kembali materi hari ini. Dan dapat juga anak-anak mencoba untuk mengerjakan soal-soal latihan. Terima kasih. Sampai jumpa. Berkah dalam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.